wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi Asti. Pagi Pak. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya Ibu. Jadi saya kan ada tugas nih Bu dari CGP untuk mengobservasi salah seorang rekan sejawat. Apakah Ibu bersedia untuk saya observasi Bu? Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Baik, Bu Dewi mengajar mapel apa Bu? Saya mapel sosiologi Pak. Sosiologi ya? Kelas 10 sama kelas 12. Kelas 10 sama kelas 12. Baik. Jadi Bu, sebelum nanti saya mengobservasi Ibu di kelas, kita ngobrol dulu Bu ya. Namanya pra observasi. Jadi di sini saya ingin lebih tahu nanti pembelajaran Ibu seperti apa di kelas. Untuk hari tanggalnya kapan Ibu nanti Bu? Ya nanti saya belum usahakan masuk. setelah PTS ini ya Pak. Oh, setelah pada sini. Ya nanti kita akan belajar tentang konsepnya. Ya baik. Oke. Untuk tujuan pembelajaran Ibu nanti seperti apa Ibu di kelas nanti? Nah, kalau tujuan pelajaran saya, karena materi saya tentang lembaga, jadi saya tujuan pembelajarannya diharapkan ya siswa bisa memahami apa itu pengertian dari lembaga sosial, siswa bisa memahami fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, ya. Kemudian siswa juga menyebutkan macam-macam lembaga itu apa saja yang ada di masyarakat. Jadi kan karena sosiologi ada di masyarakat, jadi saya lebih mengarahkan dia pengetahuannya ke lembaga dalam masyarakat. Seperti itu. Itu aja Bu ya. Jadi nanti setelah Ibu sudah menyampaikan tujuannya tadi, area pengembangannya seperti apa sih Bu yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Area pengembangannya saya ingin siswa itu ya memahami apa fungsi-fungsi lembaga, misalnya kan lembaga pendidikan, mereka di dalam lembaga pendidikan mereka harus tahu apa fungsi lembaga pendidikan tersebut. Jangan hanya tahu mereka belajar saja. Jadi saya harapkan misalnya lembaga pendidikan tentunya mencerdaskan anak bangsa. Kemudian dalam lembaga pendidikan itu apa aja cabang-cabangnya, misalnya kalau pendidikan kan dari PAUD sampai universitas. Kemudian lembaga yang masyarakat, lembaga agama, mereka juga harus tahu misalnya lembaga agama itu apa-apa aja yang bernaung di bawahnya, misalnya dalam lembaga agama ada KUA, kemudian ada kantor departemen agama, dan ada organisasi-organisasi agama dalam lingkungan lembaga tersebut. Dan lembaga politik juga ada bagian-bagiannya. Jadi saya diharapkan ya strateginya ya mereka memahami apa itu lembaga, macam-macam lembaga dan fungsinya lembaga, karena itu materinya intinya di situ. Baik. Jadi harus memahami apa itu lembaga Bu ya, lebih Lembaga, tepatnya. ya, lembaga apa fungsinya, kemudian tujuan dari lembaga tersebut, kemudian ada juga nanti simbol-simbol lembaga, karena itu kita lihat itu ada di masyarakat. Mereka harus tahu, misalnya lembaga pendidikan simbolnya dengan Tuturi Handayani kan Pak, logonya. Saya ingin mereka tahu, jangan hanya sebatas melihat, tapi mereka juga tahu simbolnya apa dan apa fungsinya. Jadi untuk area pengembangannya sudah saya pahami Bu. Setelah itu Bu, strategi apa sih Bu yang nantinya akan Ibu terapkan, akan Ibu lakukan di kelas Ibu nanti? Ya mungkin model strateginya yang cocok menurut saya adalah diskusi ya Pak. Karena dengan diskusi kelompok, karena dengan begitu diharapkan mereka menguasai materinya. Kalau seandainya model pembelajarannya menerangkan, mereka hanya sebatas mendengarkan dan melihat saja. Tapi kalau diskusi kelompok saya rasa dia akan lebih paham materi masing-masing kelompok dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan saya rasa mereka juga bisa mencari dari browsingan ya Pak, setelah dengan teknologi juga, karena dibutuh juga dalam materinya. Saya harapkan mereka juga mempunyai pengetahuan dari sumber-sumber lain. Jadi saya harapkan ya strategi saya dengan diskusi kelompok bisa menjawab pertanyaan, kemudian bisa menguasai materinya. Jadi kalau ada tes atau asesmen mereka bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Begitu. Jadi mereka juga bisa dibebaskan untuk mencari sumber belajar yang lain Bu ya, misalkan di browsing dengan HP mereka atau dengan buku-buku yang lain Bu. Jadi strateginya jadi memanfaatkan HP untuk belajar.
terima kasih. Jadi pra-observasi ini dari saya cukup itu. Mungkin nanti lebih jelasnya dan lebih pahamnya saya dengan observasi coaching kita ini. Mungkin nanti kita ketemu di kelas Bu ya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Hari ini kita belajar materinya adalah lembaga sosial. Ya. Tapi sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua disiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Absen hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Banyak. Siapa diantaranya? Ajis keterangannya? Alfa. Siapa lagi? Aji keterangan? Alfa. Siapa lagi? Antoni sakit. Ya. Ada lagi? Udah. Oh, Paki sakit. Udah. Ya. Udah ya? Baiklah, tanpa lama-lama kita lanjutkan pelajaran. Sebelumnya kita sudah diskusi pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita lanjutkan diskusi kelompok 4 ya. Materinya lembaga sosial, lembaga pendidikan ya. Silakan kelompok 4 maju. Silakan kelompok 4. Yang lain disimak materinya ya. Kemudian nanti bertanya. Silakan bertanya yang tidak paham. Sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami di sini untuk mempresentasikan mengenai pengertian dari lembaga pendidikan. Tolong perhatiannya. Terima kasih. Dan ini teman-teman saya yang akan menyampaikan pengertian dari lembaga pendidikan dan contoh-contohnya. Dipersilakan. Lembaga pendidikan, kebutuhan akan intensitas atau kedalaman pengetahuan atau pendidikan pada setiap masyarakat tentu berbeda. Pada masyarakat sederhana, segala pengetahuan dan keterampilan seorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya. Umumnya, pengetahuan yang mereka peroleh adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pemenuhan kebutuhan, seperti cara berburu, mengolah binatang hasil buruan, serta mengolah ladang. Pendidikan formal, seperti sekolah, menawarkan pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan lembaga pendidikan non formal seperti kursus menjahit, kursus bahasa, dan kursus komputer. Lalu yang selanjutnya fungsi lembaga dibacakan oleh Nalita. Fungsi lembaga pendidikan. Menurut Hafton dan 1984, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata. Berikut: A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan. D. Menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Fungsi latin lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: A. Mengurangi pengendalian orang tua. B. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. D.
SD memperpanjang masa remaja. Lalu pembacaan unsur-unsur dibacakan oleh teman saya. Unsur-unsur lembaga pendidikan. Yang pertama pola perilaku. Yang kedua budaya simbolis. Yang ketiga budaya manfaat. Yang keempat kode spesialisasi. Yang kelima ideologi. Cukup sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya, angkat tangan ya. Silakan, Dimas. Saya Ika Mas Setiawan izin bertanya tentang unsur-unsur lembaga pendidikan. Jadi di dalam unsur ideologi terdapat keberhasilan akademis dan pendidikan progresif. Jelaskan kedua contoh tersebut. Catat ya. Ini kita geraknya, Mas. Silakan pertanyaan yang kedua. Angkat tangan. Monggo. Ya, saya Kejalan Putri izin bertanya tentang unsur lembaga pendidikan. Apa saja pola perilaku yang ada dalam unsur lembaga pendidikan? Ya, terima kasih. Apa? Yang lain, yang ketiga, silakan. Saya izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan non formal beserta contohnya. Terima kasih. Yang lain? Ya. Silakan. Saya Wahyu Lestari izin bertanya, sebutkan dua fungsi lembaga pendidikan. Terima kasih. Dan yang kelima. Ya, Ya. silakan Kak. Saya ingin bertanya, berkaitan dengan lembaga pendidikan sebutkan empat fungsi nyata atau manifest dalam lembaga pendidikan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dicari dulu ya jawabannya, didiskusikan. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kadek Dimas Setiawan. Pertanyaan tadi adalah jelaskan maksud dari keberhasilan akademis dan pendidikan progresif dari contoh dari unsur lembaga pendidikan ideologi. Jadi jawabannya adalah keberhasilan akademis itu contohnya seperti siswa bisa mendapatkan prestasi. Salah satu contoh misalnya memenangkan lomba debat nasional dan lainnya. Pendidikan progresif itu seperti menyiapkan siswa dengan kemampuan untuk profesi khusus sesuai dengan bidang akademik terkait. Gimana Dimas, bisa diterima? Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Eka Lestari. Pertanyaannya adalah sebutkan dua fungsi lembaga sosial, dan jawabannya adalah fungsi lembaga sosial terdapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Apakah bisa diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Rayani, yaitu soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan non formal beserta contohnya masing-masing. Jawabannya adalah pendidikan formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan seseorang terstruktur dan berjenjang. Contohnya lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, dan berjenjang. Contohnya SD, SMP, dan SMA. Apakah bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Edi.
Sifat fungsi nyata manifest dalam lembaga pendidikan diantaranya adalah mempersiapkan anggota masyarakat menjadi naskah, mengembangkan bakat perseorangan dan kepuasan pribadi dapat sebagai masyarakat, melestarikan budaya, menanamkan keterampilan yang diperlukan berpartisipasi dalam demokrasi. Apakah bisa diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kesia Rahmalia Putri. Pertanyaannya adalah apa saja pola perilaku yang ada dalam unsur lembaga pendidikan? Pola perilaku yang ada adalah cinta pengetahuan, meneliti, dan semangat belajar. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih ya. Nah, setelah dari uraian materi tadi, kita akan mengingat lagi ya, mengulang lagi atau menarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan atau refleksinya. Apa yang telah kamu pelajari dari lembaga pendidikan? Ya. Tadi teman-temannya sudah menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan materi tentang lembaga pendidikan. Di sini membahas tentang apa itu pengertian lembaga pendidikan, apa itu fungsi-fungsinya. Kemudian fungsi itu ada dua ya. Ada yang fungsi yang manifest dan ada yang fungsi laten ya. Kemudian dia juga membahas unsur-unsur lembaga. Nah, setelah dibahas tadi, bisa nggak kamu mengingat apa yang telah kita pelajari? Ya, nanti kalau bisa angkat tangan ya. Lembaga pendidikan. Jadi dari uraian materi itu apa yang bisa kamu tangkap? Lembaga pendidikan itu apa sih? Ada yang bisa? Ya. Lembaga pendidikan adalah salah satu ya, lembaga itu adalah salah satu wadah ya, tempat masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Itu disebut lembaga pendidikan ya. Kemudian di sini juga diterangkan tentang fungsi lembaga pendidikan. Katanya ada dua. Ada yang fungsi manifest, ada yang fungsi laten. Yang bisa menyebutkan fungsi manifest ada. Silakan. Ya, silakan. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Ya. Mempersiapkan anggota untuk mencari nafkah itu maksudnya gimana? Logikanya. Ya, bilang. Sekolah Iya, menyiapkan anak agar dia mempunyai pendidikan tinggi dan kelak pendidikan dan pendidikan ilmu memperoleh dia bisa memperoleh pekerjaan ya sesuai dengan skill yang dia mampu ya yang dia miliki. Itulah fungsi dari lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan bakat. Artinya apa? Siswa bisa mengembangkan bakat ya, mengembangkan bakat yang disukai melalui lembaga pendidikan. Contohnya apa? Misalnya yang mempunyai bakat olahraga, yang mempunyai bakat sains ya, yang mempunyai bakat seni. Nah, di situ bisa dikembangkan. Itu maksud dari lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Itu maksudnya gimana? Melestarikan kebudayaan artinya ya adalah yang ya mengembangkan kebudayaan, mempertahankan nilai kebudayaan, mempelajari nilai-nilai kebudayaan. Buktinya dengan adanya di sekolah bukan apa? Tadi, ya, itu merupakan salah satu adalah melestarikan kebudayaan. Kemudian ada fungsi yang berikutnya, fungsi laten. Ada yang bisa menyebutkan fungsi laten? Ya, fungsi laten pendidikan.
apa itu pendidikan? Dijelaskan. Ya, dibacakan saja. Pendidikan itu mengurangi pengendalian orang tua melalui lembaga sekolah. Orang tua melimpahkan tugas dan wewenang mereka dalam mendidik anak pada sekolah. Lalu menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal itu tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal. Misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Lalu mempertahankan sistem sekolah sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan privilege dan status yang ada di dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sama dengan status orang tuanya. Ya, kita bahas ya. Mengurangi pengendalian orang tua. Pengendalian orang tua artinya ada orang tuanya yang bekerja ya. Jadi dia tidak mempunyai waktu untuk mendidik anaknya, makanya dia mengantarkan anaknya ke sekolah. Itu maksudnya ya, fungsi latin. Fungsi latin itu artinya fungsi yang tidak tampak, tapi dapat dirasakan. Itu latin ya. Yang kedua, menyediakan sarana pembangkangan. Pembangkangan itu artinya apa? Ya, menumbuhkan jiwa-jiwa disiplin ya. Jadi sekolah mengetahui setiap manusia mempunyai jiwa membangkang ya. Membangkang itu artinya melawan ya. Nah, jadi sekolah sebagai sarana mengarahkan ya. Jadi yang itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Nah, di sekolah kita dikenalkan seperti itu. Kalau di rumah kan sepertinya tidak ada waktu orang tua mengenalkannya, tapi di sekolah kamu akan diajari mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang seharusnya, mana yang harus dihindari. Itu maksudnya ya. Yang ketiga adalah mempertahankan sistem kelas. Sistem kelasnya artinya kalau dalam sosiologi adalah perbedaan status dalam masyarakat. Dengan adanya pendidikan, kamu akan memperoleh status yang tinggi di masyarakat. Artinya, misalnya kamu lihat di sekitar lingkungan, orang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, misalnya sarjana, mungkin stratanya akan dianggap tinggi di masyarakat atau disegani, iya enggak? Iya. Dalam keluarga aja, misalnya nanti kamu punya saudara yang pendidikan tinggi, atau kamu saja, pasti kamu akan disegani oleh keluarga yang lain, ya. Dianggap orang pintar, dianggap orang yang sukses, dianggap orang yang bisa. Itu maksudnya strata di masyarakat. Itu ya. Kemudian lanjut, kemudian memperpanjang masa remaja. Ini maksudnya gimana? Ya, gimana Mas? Sekolah jadi dia fokus dulu ke meraih Cita-cita, ya. Dia tidak pendidikan. Ya, benar. Ya, memperpanjang masa remaja artinya memberikan hak kepada anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Jangan dia berpikiran dewasa atau berkeluarga dulu karena umurnya masih muda, ya. Kalau kita tidak menjalankan pendidikan, kalau kamu tidak menganyami pendidikan, kamu akan berpikiran pendek. Sudah remaja, ketemu jodoh, menikah. Tidak, sebenarnya manusia punya jangka panjang ya. Dia bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan hobinya ya, mengembangkan karir. Itu maksudnya di lembaga pendidikan. Kita diajari, dididik, kamu mempunyai skill, kamu kita memperoleh rezeki dari situ atau kamu memperoleh kebahagiaan dari situ. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya lanjutkan ya. Apa unsur-unsur lembaga pendidikan? Ada yang tadi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, silakan. Unsur-unsur lembaga pendidikan, pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Ya. Pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi dan ideologi. Ya. Nah, kita akan mengingat kembali ya apa maksud dari pemahaman ini ya biar kamu bisa paham ya. Pola perilaku artinya cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti dan semangat. Artinya apa? Ya,
memiliki pola perilaku yang cinta pengetahuan, artinya anak itu cinta akan pelajaran. Yang kedua kehadiran, ya, membuat anak itu cinta sekolah, hadir di sekolah, itu artinya ya. Kemudian meneliti dan semangat belajar, yang memupuk semangat belajar, itu maksud dari kalimat sekolah. Yang kedua budaya simbolis, artinya seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah dan logo. Apa maksudnya? Yang bisa logika saja. Ya. Misalnya anak-anak bisa dikenali dari seragam. Nah, lagi, yo. Kalau maskotnya bu, simbol-simbolnya, ya kita bisa kenal. Oh itu logo sekolah, oh itu anak sekolah itu maksudnya ya. Kemudian lagu-lagu sekolah, ya kayak march ya, march sekolah. Nah kita bisa di situ bisa dikenal, oh lagu march itu, oh itu maksud irama dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa mengenal semua, ya. Karena ini unsur-unsur, jadi hal-hal yang dikandung dalam lembaga pendidikan. Kemudian budaya manfaat. Manfaat artinya menggunakan hal yang bisa dimanfaatkan, dirawat. Ya, misalnya di sini ada katanya kelas, perpustakaan, buku, laboratorium. Nah, semua itu bisa dimanfaatkan dan juga harus dirawat oleh anak-anak yang berada di lingkungan sekolah. Itu maksud dari konsep budaya manfaat. Kemudian kode spesialisasi. Maksudnya akreditasi. Nah, akreditasi tadi tata tertib, ya. Jadi sekolah itu mempunyai aturan-aturan, hal-hal yang dimiliki itu maksudnya. Kemudian terakhir ideologi, artinya keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif. Satu lagi dan pasifisme. Nah, ya. Kemudian satu lagi Ibu mau bertanya. Lembaga pendidikan masyarakat di masyarakat kita contohnya apa saja? Sekolah, ya. Sekolah itu mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Lagi apa lagi? Khusus ya, balai-balai pelatihan. Ya. Nah dari sini ada yang mau bertanya. Ya, saya cukupkan materi untuk hari ini. Ya, nanti di rumah untuk pertemuan berikutnya, lembaga yang berikutnya ya, lembaga keluarga ya. Ya nanti di kelompok berikutnya, kelompok 5 dibaca materinya, nanti dipresentasikan, terus kita bahas. Ya, saya rasa dengan begitu kalian akan bisa lebih ingat ya. Kalau ibu nggak mau menerangkan lagi, kamu juga kadang lupa. Ya, jadi kalau mengingatkan ini kan kamu lebih ingat, ya. Kalau begitu waktunya sudah cukup, ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Iya Pak. Setelah kemarin saya mengobservasi kelasnya Ibu ya. Ya. Oke Bu. Jadi setelah kemarin saya mengobservasi Ibu, sudah saya catat beberapa poin-poin yang sudah saya catat di sini. Dan di sini kita akan ngobrol lagi Bu ya. Iya. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu tentang pembelajaran Ibu kemarin.
dari pembelajaran kemarin, apa sih Bu refleksi yang mungkin Ibu bisa refleksikan apa yang sudah kemarin dilakukan pembelajaran ini? Ini Pak, kemarin kan saya menerapkan metodenya diskusi kelompok. Ya. Menurut saya dengan materi pelajaran saya sosiologi, yaitu dengan budaya sosial materinya, menurut saya metode diskusi kelompok ini sangat bagus Pak. Mengapa? Karena menurut saya di sini kan berbagai materinya tentang lembaga-lembaga. Jadi ada macam-macam lembaga, ada pendidikan, lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, kemudian lembaga lainnya. Anak-anak saya bagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok saya bagi per lembaga. Ada yang lembaga ekonomi, ada yang lembaga politik, ada yang lembaga pendidikan. Nah, sehingga saya minta mereka masing-masing kelompok menguasai materinya. Ya, sebelum mereka presentasi, mereka belajar dulu di rumah dengan membaca materinya. Nah, saat presentasi mereka menyampaikan. Nah, di situ saya lihat masing-masing kelompok anak-anak lebih kreatif, ya lebih kreatif. Nah, alasan lebih kreatif karena mereka belajar. Di situ saya lihat kreatifnya mereka kreatif dalam menyampaikan, kreatif dalam membuat presentasi di depan kelas, kemudian menggerakkan anggotanya, ketuanya menggerakkan anggotanya untuk menjawab pertanyaan, karena saat presentasi kan ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, ya. Jadi mereka membagi, jadi misalnya dalam satu grup ada 5 soal, jadi setiap orang harus menjawab 1 soal. Jadi ketuanya menggerakkan yang si A, kamu soal yang dijawab oleh kelompok itu ya, yang si B. Nah, di situ saya lihat ada pembagian tugasnya yang jelas, dan ketua juga bisa mengkoordinir anggotanya sehingga mereka masing-masing mempunyai tanggung jawab. Dan di situ saya lihat dengan tanggung jawab itu mereka akan terdorong untuk mencari, untuk belajar, yang belajar menyelesaikan masalah masing-masing masalah soal yang mereka dapat dari kelompok lain. Di situ saya lihat bagus metodenya. Ya. Yang kedua, dalam presentasi ada membangun jiwa mandiri, kemudian berani. Nah, itu yang saya intinya saya ingin mengambil jiwa mandirinya, keberanian mereka berbicara dalam forum. Karena namanya kelas 10 dari SMP kan banyak anak yang malu. Nah, di situ saya bisa memotivasi mereka, kamu belajar ngomong enak, sampaikan apa yang kamu bisa. Nanti kan itu yang mengarahkan, memupuk rasa keberanian. Dan saya lihat ada kekurangan, memang ada dua saya refleksinya kekurangan saya. Saat yang di depan kelas presentasi, teman-temannya fokus dalam menjawab pertanyaan, ada beberapa anggota lain yang tidak menyimak. Ya, memang di situ kekurangan saya. Bagaimana nanti karena HP kali ya Pak, saya lihat ke belakang, kamu tak nyimak pelajaran yang disampaikan kawan? Senyum aja. Nyimak dulu, tapi kalau ibu bertanya bisa nggak? Ibu saya sampaikan pertanyaan singkat, apa yang kamu dapat dari ini? Berarti saya lihat mereka tidak paham. Jadi kekurangannya saya lihat mengenai informasinya menjadi saya kurang. Karena saya fokus yang di depan mengarahkan mereka, memfasilitasi mereka, tapi yang di belakang tidak ada yang tidak fokus. Ya dengan diri sendiri ya, biasanya anak laki. Kalau perempuan kan mereka fokus. Ya cuma anak laki mau nggak mau ya di situ saya refleksi saya memang kurang menguasai kelas saya masih. Kalau ya memang perbedaan anak laki-laki dan perempuan itu ya, ya saya pun juga mengakui lah memang sedikit ada perbedaan. Nah, cuma di sini menurut ibu tindakan yang pas itu gimana untuk menghadapi anak terutama yang laki-laki ini ketika mereka asik sendiri nih pakai handphonenya tidak menyimak dari presentasi teman. Ya itu jadi PR saya berikutnya, bagaimana harusnya saya lakukan ya, agar mereka juga ikut fokus dalam pelajaran ini ya. Temannya depan menjawab, fokus dalam menyelesaikan masalah pertanyaan kawannya, hanya juga tidak menyimak ya. Mungkin nanti saya akan coba dengan yang mungkin HP yang mereka buat untuk mainan itu yang bisa saya pegang apa saya taruh di depan kelas. Mungkin satu caranya memfokuskan mereka. Mungkin yang kedua mungkin saya yang meliling ya Pak, karena kemarin saya fokus di depan mengarahkan yang bertanya, karena pertanyaannya saya lihat memang cukup sulit, jadi saya mengarahkan coba lihat di sini nak, karena di bukunya
presentasi Bu. Iya. Jadi semuanya juga harus ini dan Ibu lihat perkembangan mereka apakah sudah masuk di materi yang disampaikan Iya, teman-teman. apakah mereka memahami materinya itu apa tidak? Itu intinya saya. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bu rencana tindak lanjutnya lain. Ya mungkin Selain tidak itu. lanjutnya saya lihat saat presentasi ada beberapa kelompok yang belum bisa membuat PPT. Jadi ya saatnya mereka presentasi saya bilang apa yang materi apa kamu saya lembaga pendidikan sudah ada PPT-nya nggak bisa nggak sempat. Nah di situ saya lihat. Jadi akhirnya mau nggak mau kawan-kawan yang lain biar materinya sama saya suruh mereka memfoto rangkuman mereka yang baca di depan terus saya tulisin materi kita ini ya lembaga apa rangkuman kamu share di grup saya bilang kan. Jadi rangkuman yang mereka bacakan di foto di share di grup jadi kawan-kawan lain juga ikut menyimak apa yang mereka baca di depan materi apa yang mereka sampaikan yang lain juga membaca lewat HP. Mungkin ada yang tidak tertarik kan mungkin ada beberapa kelompok yang tidak membuat PPT-nya itu. Saya tidak mau boleh kamu pakai jenis apa saja, boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint atau pakai Chartbook, saya bilang kan terserah nah. Cuma saat presentasi ya memang ada yang lincah yang bisa, yang lincah ya selesai. Ada PPT-nya udah siap share itu ya saya lihat. Tapi ada yang nggak bisa, aduh ini yang malas. Ya udah yang penting daripada mereka tidak presentasi, yang penting intinya tugas presentasi kan. Akhirnya apa yang kamu rangkum, apa yang kamu baca di foto, bisa di grup biar kawan-kawanmu juga menyimak dan mereka bisa bertanya tentang materinya kamu. Mungkin kekurangan saya, mungkin nanti saya akan meningkatkan di PPT-nya. Ya, saya ingin lebih fokus dengan penguasaan kelas juga, kemudian kemampuan mereka dalam membuat presentasi itu ya yang saya. Misalnya tidak coba. Baik, ya. Jadi yang saya simak tadi yang sudah dipaparkan secara nggak tidak langsung Ibu sudah dapat solusi dari permasalahan Ibu ya. Iya Pak saya. Ya, memang mungkin juga sama Bu di kelas saya tidak semua anak kan bisa PPT, Canva, cat-cat. Tapi kan di balik itu kita bisa mencari solusi dan alternatif lain Bu ya. Iya. Misalkan dari catatnya di foto dan itu kan bisa jadi bahan untuk presentasi. Oke. Nanti yang bisa mengajar kawan yang nggak bisa itu nanti saya siapkan waktu sendiri. Baik Bu Dewi, terima kasih sekali atas waktu kita. Gini Bu, saya mau tanya nih Bu, setelah kita diskusi ini, Ya. perasaan Ibu seperti apa sekarang? Perasaan yang mungkin semacam lega ya Pak. Mungkin itu untuk saya, mungkin saya tidak menyampaikan ke kawan lain mungkin dengan ya, Bapak mencoaching saya. Ya mungkin saya ada perasaan seperti adanya kita komunikasi atau diskusi. Jadi itulah kendala yang saya hadapi setelah mungkin dengan saya menyampaikan ini ada perasaan lega. Jadi saya bisa menemukan solusi kekurangan saya di mana. Kalau enggak kan saya juga mendam sendiri, nyimpan sendiri. Tapi dengan di coaching ini saya merasa dengan curhat ini saya bisa mencari solusi masalah saya. Itu yang saya rasakan dan saya merasa lega dan bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik. Itu yang saya inginkan besok. Jadi saya akan coba terapkan di kelas ini. Ya, amin ya Bu. Semoga nanti ke depan Bu Dewi bisa lebih baik lagi dan bisa menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, kembali Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.